kalau untuk Tribuners yang udah punya NPWP itu sebaiknya melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak melakukan, nanti per 1 Juli itu NPWP yang lama, kalau misalnya Mas Budi iseng ngitung itu 15 digit, itu udah nggak bisa dipakai. Oh, ketika di input hilang atau nggak fungsi. Nggak fungsi aja gitu. Jadi nanti kita harus beralih ke NIK yang 16 digit gitu. Nah, that's why kenapa dibutuhkan pemadanan ini supaya NIK-nya tadi sudah teraktivasi untuk menjadi NPWP, sudah bisa menggantikan gitu loh. Seringkali wajib pajak itu ngomong, loh saya udah dipotong ya, misalnya dia karyawan. Iya, saya udah dipotong oleh pemberi kerja. Sama-sama. Kenapa sih saya harus lapor gitu ya? Jadi sebelum bicara tentang apa aja SPT ya. Jadi kenapa sih harus lapor gitu? Karena di pajak itu semua sistem kita kan self assessment system gitu ya. Wajib pajak sendiri yang tahu kondisinya gitu. Jadi kalau pemberi kerja kan hanya memotong gaji yang diberikan di pekerjaannya itu. Tapi kan harus lapor SPT tadi seperti yang Mbak Armi sampaikan, kan harus menyampaikan juga misalnya ada penghasilan lain gitu ya. Jadi atau istri punya kos-kosan atau istri punya hasil lain. Amin. Batas waktunya kapan Kak ini Armi? Kalau untuk orang pribadi maksimal 31 Maret. 31 Maret. Iya, tapi please 2024, gitu kan. Kalau udah pegawai karyawan udah dapat bukti potong, langsung lapor aja. Dibayar, Jangan nunggu di akhir. Kayak nggak mepet tuh nggak enak. Nggak mepet kadang. Jadi menghimbau juga ya untuk wajib pajak Tribuners ya. Jadi jangan nunggu akhir gitu terkait pemadanan NIK NPWP, nama pelaporan SPT tahunannya gitu. Lebih cepat lebih baik. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Budi dalam acara Malang Live. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan bersama dengan penyuluh dari Kanwil DJP Jatim 3. Beliau berdua ini sehari-harinya adalah suka cuap-cuap, ngobrol-ngobrol mengenai keuangan, mengenai pajak. Nah, mereka datang hari ini ke tempatnya, ke studionya Surya Malang untuk membicarakan sedikit banyak mengenai SPT dan juga penyatuan NIK dan NPWP ya, begitu. Bersama saya sekarang Mbak Armi dan Bu Yayu. Tapi untuk lebih detailnya mungkin saya akan tanya satu-satu dulu ya. Pertama-tama Mbak Armi silakan perkenalkan diri dulu Mbak. Iya. Halo Mas Budi, halo Tribuners. Saya Armi, penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kali ini juga saya nggak sendirian. Ini saya sama Bu Yayu. Selamat datang Bu Yayu. Silakan. Selamat datang. Ya, selamat datang di sini. Baru pertama kali nih saya ke sini ya Mas Budi ya. Halo Tribuners ya. Betul, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahayu. Biasa dipanggil Yayu gitu. Jadi kalau kenapa nggak dipanggil Siti gitu ya? Karena satu saudara itu banyak nama Siti. Jadi takutnya noleh semua. Jadi saya dipanggil Yayu. Sama seperti Mbak Armi, saya penyuluh pajak ahli media di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Itu di Malang ya Bu ya, Mbak? Malang. Jadi Kanwil DJP itu ada 3 kalau Jawa Timur Mas. Satu di Surabaya, 2 Sidoarjo, 3 di Malang. Mbak Armi dan Bu Yayu ini kan orang Malang ya nih. Di Malang tempat makan atau tempat nongkrong favoritnya di mana nih? Sebelum kita bahas lebih dalam. Di mana ya? Kalau saya sih rasanya nggak ada yang favorit ya. Nggak ada yang favorit. Jadi kita seringnya sih keliling. Jadi apalagi sekarang di Malang banyak tempat-tempat baru ya. Banyak jadi setiap keluar itu pasti cari tempat yang kita belum pernah gitu. Mana yang belum pernah. Apalagi nih sama Mbak Armi si jago kulinernya gitu ya. Jadi dia pasti nggak mau kalau tempatnya sama. Jadi pengennya ke tempat lain. Tapi kalau secara bersama sama keluarga itu kita yang dekat di Malang aja sih. Kalau Bu Yayu berarti warga dari apa tuh? Daerah mana nih datangnya? Saya Sawo Jajar sih. Sebenarnya aslinya Probolinggo. Suami Malang. Terus kita sudah home base di Malang. Kalau Mbak Malang Armi, itu kota paling nyaman lah. Nyaman lah. Emang enak banget ditinggalin ya Bu ya. Setuju ya setelah mendatang ya. Saya juga dari luar Malang akhirnya tinggal di Malang seperti itu. Betul. Mbak Armi
gimana nih? Sama, saya numpang lahir sih. Saya numpang lahir di Malang. Orang tua dulu tentara, jadi keliling Indonesia. Terus sekarang di DJP kan tergantung penempatan ya Mas ya. Nah ini penempatannya lagi di Malang sih. Lagi di Malang. Tapi dulu alumni UB juga. Berarti Malang nyaman kan ya? Nyaman banget sih. Takutnya terlalu nyaman gitu ya. Sampai takut dimutasi ya. Betul. Bu Yayu berarti sudah cukup lama di DJP ya, seperti itu ya? Sudah lebih dari 30 tahun loh. Oh baik, luar biasa. Sudah lumayan, 35 tahunan lah gitu di DJP. Dan di Jawa Timur terus atau di luar Jawa Timur? Alhamdulillah saya Jawa Timur. Ini satu yang paling beruntung jauh sih Mas. Beruntung banget. Paling jauh Banyuwangi. Iya, masih Jawa Timur Ibu ya. Masih Jawa Timur. Jawa Timur Ibu. Nggak perlu naik pesawat. Nggak perlu naik pesawat Ibu, enak ya. Tapi 6 jam Mas perjalanan Malang Banyuwangi 6 sampai 7 jam. Tapi pasti banyak yang iri sih. Iya, pasti banyak yang wah beruntung sekali jadi Bu Yayu gitu. Doa orang tua. Doa orang tua, rezeki anak sekoleh kata anak sekolah. Anak solehah. Benar. Nah, kita mungkin masuk ke arah yang sebenarnya dari isu ini tuh isu yang sudah berkembang lama ya, dari tahun 2022 mengenai penyatuan NIK dan NPWP gitu. Banyak pro kontra lah yang sempat terjadi, banyak media yang memberitakan keuntungan dan kerugiannya seperti itu. Yang mau kami gali sebenarnya keuntungan apa ya, latar belakangnya dulu deh, kenapa NIK dan NPWP ini harus disatukan gitu, Mbak Armi sama Bu Yayu. Jadi gini ya Mas Budi dan Tribuners ya gitu ya. Jadi memang waktu awal undang-undang HPP gitu ya, waktu itu mau diterbitkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu tahun 2021. Nah, undang-undang HPP ini mengamanatkan bahwa NPWP untuk penduduk Indonesia itu NIK gitu ya. Jadi akhirnya timbul pro kontra, rame gitu ya. Begitu kita lahir punya NIK, kan orang lahir itu kan ada NIK ya, sudah punya NIK, bayar pajak dong gitu ya. Itu yang rame di media gitu ya, di media netizen itu rame gitu ya. Padahal sebenarnya kan latar belakang kita kenapa NIK jadi NPWP itu kan kita juga menuju program pemerintah di mana nanti Indonesia itu satu data. Jadi satu data Indonesia itu menggunakan NIK gitu ya. Jadi yang terintegrasi ke mana-mana gitu NIK. Nah, keuntungan bagi wajib pajak itu apa gitu ya? Yang pertama kan jelas nanti kalau NIK jadi NPWP pasti lebih memudahkan secara administrasi. Kan nggak perlu apalin lagi NPWP. NPWP udah dipakai setahun sekali, lupa lagi. Kartunya di mana gitu ya. Passwordnya lupa gitu. Cukup pakai NIK gitu. Tinggal password kan gampang, kasih nama yang gampang, nama kucingnya mungkin gitu ya. Jadi itu akan lebih memudahkan. Terus di dompet tuh nggak perlu nyimpen NPWP lagi. Cukup NIK. Nanti satu data itu semua situ, dan semua layanan tidak hanya perpajakan. Jadi layanan yang di luar perpajakan itu pun nanti yang memerlukan NPWP cukup pakai NIK gitu. Terus terkait yang rame, yang punya lahir terus harus bayar pajak, itu enggak gitu ya Tribuners ya. Jadi itu hoax ya. Jadi orang bayar pajak itu kalau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektifnya itu kan ya penduduk Indonesia sudah memenuhi kan. Tapi objektifnya kalau untuk orang pribadi itu kayak Mas Budi misalnya belum menikah, itu PTKP ada penghasilan tidak kena pajak. Gitu ya. Jadi 54 juta kalau jomblo, setahun gajinya 54 juta itu belum bayar pajak. Jadi nggak perlu punya NPWP. Terminologinya jomblo atau boleh single nggak Bu? Kalau jomblo kayak single ya. Yang memberat kayak tapi ada jomblo yang bahagia. Jomblo yang bahagia benar. Jojoba betul. Tapi jadi itu, kalau single berarti PTKP penghasilan 54 juta setahun baru itu dikenakan pajak. UMKM juga gitu ya Mbak Arti? UMKM seperti itu. Kalau UMKM gimana Mbak? Kalau tadi kan 54 juta setahun, berarti penghasilan 4.500.000 per bulan, itu sebenarnya nggak bayar pajak. Itu rame kan, konten katanya 5 juta bayar pajak 500.000 gitu. Hitung dulu deh. Statusnya apa dulu gitu. Jadi kan nggak bisa disamaratakan kan. Nah, terus di UHPP yang baru ini ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tadi disinggung Bu Yayu tahun 2021 diresmikan itu juga jadi ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak buat
usahawan, orang pribadi. Jadi yang dulunya yang punya PTKP cuma yang statusnya karyawan, pegawai. Sekarang usahawan pun bisa. Jadi dalam setahun kalau penghasilannya belum lebih dari 500 juta, itu nggak wajib bayar pajak. Gitu. Wow. Jadi sangat mendukung UMKM banget kan. Gitu kan. Berarti dulu itu stimulus ya sebenarnya. Betul. Termasuk insentif sih jadinya ya. Karena kan kalau dulu omset berapapun kena pajak. Iya, nggak peduli rugi ataupun laba, 0,5% dari omset. Betul. Nah, sekarang udah ada relaksasi nih. Kalau penghasilan belum lebih dari 500 juta, itu nggak wajib bayar pajak. Kalau mau tetap bayar, ya monggo gitu kan. Berarti menjadi warga negara yang baik gitu kan, urunan buat negara. Betul. Terima kasih juga berarti ya. Seperti itu ya gitu. Tapi berarti kan kalau misalnya kita bicara lagi ngomong NIK sama NPWP yang jadi satu ya. Berarti misalnya kan kalau kita ngelamar kerja ya, Mbak Armi zaman dulu kan ada kolom nomor NIK-nya berapa, NPWP-nya berapa gitu. Berarti harapannya di kemudian hari juga kalau isi form satu aja NIK udah. Iya, harusnya mulai tahun depan sih. Mulai tahun depan. Berarti ini berlaku mulai kapan? Ya, di aturan yang baru itu kan sebenarnya kalau kita begitu Undang-Undang HPP keluar tahun berikutnya di 2022 itu ada PMK 112. Itu menyatakan bahwa berlakunya 1 Januari 2024. Kemudian barusan ini di 8 Desember itu ditetapkan peraturan baru PMK 136 dan NIK menjadi NPWP full resmi itu nanti per 1 Juli 2024. Per 1 Jadi Juli masih 6 bulan lagi lah. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Semisal ya Bu ya. Semisal itu misalkan nggak didaftarin nih gitu. Kayak saya bandel nih nggak mau daftarin. Terus ada konsekuensinya nggak atau ada satu yang terjadi nggak gitu? Kalau misalnya sampai 1 Juli belum daftar, belum punya NPWP atau belum melakukan pemadanan? Belum melakukan pemadanan. Jadi kalau untuk Tribuners yang udah punya NPWP itu sebaiknya melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak melakukan, nanti per 1 Juli itu NPWP yang lama, kalau misalnya Mas Budi iseng ngitung itu 15 digit, itu udah nggak bisa dipakai. Ketika di input hilang atau nggak fungsi. Nggak fungsi aja gitu. Jadi nanti kita harus beralih ke NIK yang 16 digit gitu. Nah, that's why kenapa dibutuhkan pemadanan ini supaya NIK-nya tadi sudah teraktivasi untuk menjadi NPWP, sudah bisa menggantikan gitu loh. Berarti Tribuners perlu mengaktifasi itu. Betul. Ya, sebenarnya gini Mas Budi di pemerintah sendiri, DJP sendiri sudah mengvalidasi secara sistem dengan Dukcapil. Nah, itu nggak akan bermasalah bagi wajib pajak atau Tribuners yang punya NPWP dan nggak ada kendala di itu. Valid gitu, istilahnya sudah validasinya cocok. Khawatirnya ternyata begitu 1 Juli 2024 sudah mau dipakai, ternyata itu nggak valid, kan prosesnya masih lama. Harus ke Dukcapil dulu atau harus ke KPP dulu. Jadi sekarang sebaiknya Tribuners validasi dulu atau dicek dulu, ini valid sudah apa belum gitu ya. Nah, cara ngeceknya gimana Bu? Cara ngeceknya ini kita bisa lewat DJP online gitu ya. Jadi kalau Tribuners atau Mas Budi pernah lapor pajak ya, masuk di DJP online, itu langsung coba pakai NIK-nya. Boleh. Jadi kalau udah pernah login kan biasanya NPWP, password terus masukin CAPTCHA kan. Nah, sekarang coba login pakai NIK, password yang lama, terus CAPTCHA. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Nah, kalau berhasil harusnya aman sih, harusnya statusnya valid tadi. Valid. Nah, tapi ketika tidak berhasil, nah itu berarti ada yang harus dilakukan gitu kan. Jadi coba login dulu pakai NPWP, password, CAPTCHA, baru nanti dicek ada menu profil. Nah, dicek di menu profil itu coba dicek apakah ada yang salah, entah ejaan nama lengkap kadang atau NIK-nya. Kalau sebelum EKTP itu buat yang udah usia-usia, dulu sebelum EKTP bisa yang kayak NIK ganda. NIK ganda betul. Nah jadi tujuannya pemadanan ini supaya data yang dimiliki DJP sekarang itu adalah data real gitu loh, data yang sesuai dengan keadaan atau situasi dari Tribuners gitu kan. Makanya tadi satu data ya. Gitu, terus ini lagi juga kan karena di kita itu satu family itu satu keluarga, tax family unit gitu ya. Jadi suami nanti kalau kecuali istrinya punya NPWP sendiri ya. Nah, ini suami itu juga perlu muktahirkan datanya. Jadi nanti NIK istri, NIK anak itu masuk di situ. Jadi kalau suatu saat istri perlu NPWP, dia pakai NIK-nya sendiri, itu sudah pasti ngelink di NIK suami. Udah jadi satu payung ya Bu ya. Iya, jadi kalau di sini dipotong pajak misalnya ada proyek dengan pemerintah atau dipotong pajak si istri pakai NIK-nya istri, nanti
dia akan masuk jadi satu di kesatuan di NIK suami. Berarti udah makanya otomatis perlu, tapi tetap sudah valid tadi ya. Perlu dimutakhirkan juga datanya, profil keluarga terutama. Oh, jadi nomor HP, email itu juga yang perlu. Iya. Karena kadang-kadang HP-nya ganti nomornya. Iya, ganti. Itu lupa juga isi perlu. pulsa gitu. Iya, hangus nomornya. Jadinya email nggak diganti-ganti. Email nggak dibuka-buka, lupa buat lagi. Penuh. Atau misalnya layanannya mungkin di zaman kita Yahoo kali ya, Mbak Armi gitu. Enggak, aku udah Gmail. Udah Gmail ya. Kalau saya dan Bu Yayu kayaknya Yahoo ya Bu ya. Yahoo ada gitu ya. Tapi nggak pernah buka juga ada. Iya gitu. Biasanya kayak lebih user friendly kalau Gmail kali. Betul. Kalau Yahoo kan memang yang user lama lah, angkatan-angkatan itu gitu. Yahoo ngelinknya Facebook gitu. Iya betul. Linknya Facebook kayak gitu. Nah, berarti buat teman-teman Tribuners yang nanti mungkin dia butuh banget buat katakanlah aku pengen ngecek gitu. Ya, pemadanan. Pemadanan itu aku berarti langsung ke website apa namanya tadi? DJP Online. DJP Online yang biasa kita pajak.go.id. Pajak.go.id. Cuman lebih terkenal dengan laman DJP Online gitu. Jadi kalaupun di Google ngetik DJP Online ya yang keluarnya pajak.go.id. Di situ tinggal masukin login tadi NPWP sama password kita kalau yang lama. Kalau yang baru coba pakai NIK sama password sama gitu. Tapi seringnya Mas Budi itu lupa password. Betul. Saya selalu yang bawah tuh lupa password, klik lupa password. Betul. Gitu ya. Ke recovery password lewat email gitu. Nah, itu kalau itu butuh Evin. Itu Evinnya. Nah, kalau Evin ini sarannya nanti harus nanya ke KPP terdekat bisa. Atau via WA juga udah bisa kan sekarang. Jadi di IG itu masing-masing kantor pajak kan punya Instagram sendiri-sendiri. Nah, itu di bio-nya tuh ada link yang nge-link ke WhatsApp. WhatsApp. Jadi kontak center dari kantor pajak. Tenang aja, semua layanannya gratis. DJP Kandul 3 ini ada Instagramnya juga. Ada. Kita ada lengkap nih medsos. Nah, monggo Tribuners. Yang ini dulu mungkin ya yang sering dikunjungi Instagram. Itu apa tuh? Kita di @pajakjatim3. @pajakjatim3-nya 3 pakai angka. Pajakjatim 3 di situ ada berarti ada layanannya. Itu ada kayak link tree gitu. Nanti nge-link ke nomor WA gitu. Nah, itu bisa tuh misalnya saya Army gitu kan. Saya lupa punya NPWP sekian. Saya lupa password, nggak bisa login di DJP Online. Boleh dibantu nggak Evin saya berapa ya gitu. Nanti disuruh selfie aja, gitu kan, sama sambil megang NPWP sama KTP. Terus udah dapat Evinnya. Gampang kan? Gampang banget. Karena Evin itu Mas, Evin itu seperti PIN lah ya kalau di pajak gitu. Jadi memang itu nomor yang seterusnya ada, harusnya disimpan gitu ya. Karena satu Evin tuh satu WP. Saya juga lupa Bu Evin saya di mana gitu. Padahal itu Evin Mas Budi pertama dapat sama nanti pas bilang lupa itu dapatnya angkanya sama gitu. Itu nggak mungkin ganti. Karena saya pun juga memang kurang teredukasi gitu loh dari banyak dulu. Betul. Banyak jadi pun juga mau dengan teman-teman Tribuners juga akhirnya dapat satu pencerahan gitu dari sini gitu. Nah, tadi kita ngomongin Instagram ya, berarti @Kanwil Jatim Jatim 3. Jadi semua kantor pajak tuh se-Indonesia itu depannya pajak. Pajak. Iya, jadi kalau Malang Selatan, pajak Malang Selatan. Pajak MLG Selatan gitu. Karena kan ada batasan huruf hurufnya. MLG Selatan. Kalau yang buat mungkin kan Instagram eranya Mbak Armi nih. Kalau misalnya yang di era-era saya dan ke atas Facebook tuh ada nggak? Bisa WA aja langsung kali ya. Bisa ya. Iya, kita ada nomor WA yang bisa dihubungin juga kok. Kalau Facebook ada nggak? Facebook ada juga sih. Di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Selama ini ya, sejauh ini yang paling banyak datang untuk pengajuan atau misalnya yang bertanya itu datang dari Instagram atau dari IG, kalau nggak langsung WA. Langsung WA langsung ya. Oke. Mungkin teman-teman juga di sini kan juga ada teman-teman yang baru mulai kerja dari usia 20-an atau baru lulus SMA baru dapat kerja gitu. Penghasilannya sudah lebih dari batas ketentuan objek tadi. Nah, wih keren. Amin dong ya buat teman-teman Tribuners kan. Sekarang kan keren mudah-mudahan kan udah banyak yang sukses ya gitu. Apalagi kayak dia konten kreator kan penghasilannya juga lumayan ya. Influencer tuh ya langsung omsetnya. Omsetnya langsung meledak. Sekarang tuh Mbak Armi jual skincare kan juga budget juga. Ya, banyak kan inspirasinya seperti itu. Nah, katakanlah aku misalnya teman-teman umur 20, 21-an atau baru lulus SMA udah punya penghasilan tapi belum punya NPWP, gimana cara daftarnya?
saran kita tuh memang sudah saatnya ya untuk mendaftar gitu ya. Mendaftar tuh gampang. Nah, untuk yang mendaftar baru ini Mas Budi, istimewanya lagi mereka itu tidak perlu lagi aktivasi lagi NIK-nya. Jadi otomatis nanti dapat 2 nomor. Nomor yang 15 digit itu bisa dipakai sampai masa transisinya habis. sampai 30 Juni. Kemudian nanti sudah NIK-nya secara otomatis sudah teraktivasi. Jadi nggak perlu pemadanan kayak yang punya NPWP duluan. Cara daftarnya sekarang juga online ya Mbak Arnia, pakai e-registration. Iya, jadi ngetik aja di websitenya ereg.pajak.go.id. Ntar tinggal selfie sama KTP. Udah bisa punya dan real time langsung jadi saat itu. Betul. Zaman saya kan harus datang ke kantor, Ibu harus fisik. Ini ya Mas adaptasi setelah pandemi kan. Jadi mostly layanan bisa online kemana. semua ya. Iya, nggak usah kemana-mana, udah rebahan aja di rumah deh. Sambil ini semua ya. Jadi pandemi itu juga membawa hikmah gitu ya. Jadi era digital itu sudah dan kita nggak mungkin balik lagi ke era yang itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara soal NWPP udah jadi satu, udah dipadankan tadi gitu. Kewajiban selanjutnya untuk wajib pajak itu ada kewajiban khusus nggak? Atau memang ya mengalir aja karena sudah jadi padanan pembayaran pajak seperti biasanya atau ada apa gitu? Jadi gini ya Mas Budi, Tribuners juga ya. Jadi kalau kita lihat apa sih kewajiban warga negara kita gitu ya terkait perpajakan. Yang pertama kita lihat daftar kemudian hitung, bayar dan lapor gitu DHBL ya. gitu. DHBL. Betul. Kalau anak-anak SMA DBL ya, kita dipajak DHBL gitu ya. Daftar, hitung, bayar, lapor gitu ya. Daftarnya kan sudah. Nah, kewajiban berikutnya apa? Hitung pajaknya gitu. Jadi kalau 500 juta pajak. Nah, setelah itu apa? Nah, lapornya ini lapor SPT tahunan ada. Kalau untuk kita bicara yang orang pribadi udah punya bingung. Nah, lapor SPT tahunan itu setahun sekali gitu ya. Jadi namanya SPT tahunan. Nah, ini kan SPT tahunan setahun sekali ya, Mbak Nan Bu. Ini sekalian ke-refresh juga. Jadi sebenarnya SPT tahunan itu fungsinya dan cara kolektifnya seperti apa ya gitu, kalau boleh nih. Iya, jadi sebenarnya itu orang-orang tuh sebenarnya selama ini salah kaprah ya. Kalau punya NPWP itu dikira yang wajib itu bayar gitu. Sebenarnya bayar itu tadi kan setelah memenuhi ketentuan subjektif dan objektifnya gitu kan. Nah, tapi yang wajib itu secara administratif kalau punya NPWP wajibnya lapor. Nah, lapornya lewat apa? Lewat SPT. SPT itu kan singkatannya dari surat pemberitahuan. Nah, karena setahun sekali SPT tahunan. Nah, di situ jadi Tribuners itu sebagai warga negara yang punya NPWP bisa ngelaporin penghasilannya, kemudian anggota keluarganya, harta ya, harta yang paling berharga kan ya. Adalah keluarga. Jangan langsung nyanyi. Jangan dihitung ya. Iya, jangan dinilai. Dinilai betul. Tidak dapat dinilai. Terus aset ya, harta yang memang dimiliki yang bukan keluarga ya, misalnya kayak tabungan, rumah, mobil, motor, deposito, seperti itu. Terus juga utang gitu. Jadi kita fair gitu kan, kita nggak nanya kamu punya harta berapa gitu. Ntar Tribuners kayak bingung, aku punya mobil tapi aku belinya kredit, gimana dong? Ya nggak apa-apa, nanti di harta diisi mobil, habis itu di utang diisi berapa utang atas mobil itu tadi gitu. Jadi kan balance ya. Belajar kan ya waktu kuliah ya. Belajar banget nih anak brevet ya gitu. Nah, jadi di SPT itu fungsinya itu gitu kan. Jadi buat melaporkan ke negara gitu kan, saya nih Army saya punya penghasilan berapa gitu kan. Terus status saya apa, misalnya sudah menikah atau belum, punya tanggungan berapa, karena kan nanti akan menjadi tadi kan penghasilan tidak kena pajaknya itu, jadi bisa dihitung gitu kan. Terus anggota keluarga dalam satu kakak, terus juga itu tadi harta sama utang. Jadi sarana pemberitahuan ke negara gitu untuk tentang penghasilan dan sekitarnya. Oke, berarti kan secara SPT ini kan ada banyak jenisnya nih, kayak aku kan pribadi nih. Tadi kita bahas soal yang punya usaha juga. Terus mungkin ada lagi nggak selain itu? Ya gini ya. Jadi tadi Mbak Armi udah jelaskan kita harus lapor kayak gini-gini. Seringkali wajib pajak itu ngomong, loh saya udah dipotong ya, misalnya dia karyawan. Saya udah dipotong oleh pemberi kerja. Sama. Kenapa sih saya harus lapor gitu ya? Jadi sebelum HR sebelum bicara tentang apa aja SPT ya. Jadi kenapa sih
harus lapor gitu. Karena di pajak itu semua sistem kita kan self assessment system gitu ya. Wajib pajak sendiri yang tahu kondisinya gitu. Jadi kalau pemberi kerja kan hanya memotong gaji yang diberikan di pekerjaannya itu. Katakanlah di Tribun ini gaji Mas Budi sebulan berapa, disetahunkan berapa, PTKP-nya berapa, kemudian jumlah yang terutang berapa kan sudah dipotong. Tapi kan harus lapor SPT tadi seperti yang Mbak Armi sampaikan, kan harus menyampaikan juga misalnya ada penghasilan lain gitu ya. Jadi atau istri punya penghasilan atau istri punya hasil lain. Amin. Punya penghasilan lain. Tambah banyak. Nah, terkait harta, terkait utang itu memang harus dilaporkan sendiri. Makanya tadi Mbak Armi wajib lapor dalam kondisi apapun. Jadi meskipun nihil nggak ada pembayaran, ya tetap harus lapor. Iya, bisa kok lapor SPT nilainya 0. Gitu. Iya bisa. Justru malah lebih gampang ya. Lebih gampang ya. Nggak ada potong-potong ya. Klik kan lapornya pakai e-filing gitu ya. Lapornya pakai online. Kapan saja di mana aja. Kalau Mbak Armi sering bilang sambil rebahan pakai HP itu bisa lapor gitu ya. Gen Z sekali ya gitu ya. Iya, jadi sambil rebahan bisa lapor SPT. Jadi kalau SPT tahunan kita kalau bicara yang orang pribadi itu kan ada 3 macam gitu ya. Jadi kalau penghasilannya di bawah 60 juta, jadi karyawan nih, satu pemberi kerja di bawah 60 juta, itu cukup pakai formulir yang 1770 SS. Oh iya, sangat kenapa SS? Sangat sederhana. Oh, sangat sederhana itu. Iya, isinya gampang. Penghasilan itu dikurangi PTKP, berapa terutangnya, biasanya ada atau enggak, terus harta kewajiban itu total. Jadi nggak perlu dirinci satu-satu. Aku punya rumah, punya mobil, punya enggak. Kalau yang sangat sederhana. Iya, itu kan di menunya ya nanti ya, karena ada pilihan nih waktu aku ada panduan ya, ingat ya. Betul, ingat banget. Ada SS, ada S. Ada dejavu ya. Iya, dejavu. S-nya apa ini maksudnya? Jadi ditanya, apakah penghasilan Anda di bawah 60 di atas 60 juta gitu. Di bawah atau di atas pertanyaannya? Di atas 60 juta. Jika jawab tidak, nanti langsung diarahkan ke SS. Itu yang pertama. Itu yang sangat sederhana. Yang kedua 1770 S. S saja, sederhana. Ini untuk karyawan di satu pemberi kerja gitu ya. Jadi tapi penghasilannya di atas 60 juta ke atas. Itu agak lebih detail, memang. Jadi ada penghasilan final, penghasilan non final, ada objek pajak kayak gitu. Jadi memang harus dilaporkan sendiri oleh wajib pajak karena yang tahu kondisi wajib pajak sendiri kan dirinya sendiri. Nah, ada satu lagi yang 1770, nggak ada S atau SS-nya. Itu untuk yang usahawan. Atau yang pekerja tapi dari mana-mana nih dia kerjanya part time di banyak tempat. Betul. Itu pakai itu karena konten kreator mungkin ya seperti itu ya. Kenapa? Karena harus dihitung lagi di situ. Jadi PTKP itu kan setahun untuk satu kali gitu. Kadang-kadang kalau bekerja di pemberi kerja lain kan di sini dikurangi PTKP, di PTA dikurangi PTKP, PTP, PTKP, itu yang harus dikoreksi. Dan biasa. Itu pasti jadi kurang bayar. Jadi kurang bayar. Pernah kejadian juga di saya kurang bayar gitu, ada selisih gitu. Walaupun nggak bayar tapi kan kaget gitu ya. Saya loh kok gitu. Curcol nih. Jadi saya harus balik lagi ke menu awal kan. Jadi intinya gini sebenarnya, kalau bayar pajak besar itu berarti penghasilannya besar gitu. Jadi perlu disyukuri gitu. Perlu disyukuri. Jadi karena pajak itu progresif ya kalau untuk orang pribadi. Selain yang tarif final 0,5% untuk usahawan tadi, kan kalau yang pekerja atau yang freelance kayak gitu-gitu kan pakai tarif 5%, 15%, 25% sampai 35%. Itu 35% tuh kemarin sempat heboh ya. 5 miliar sempat rame kan. Nanti pajak naik tarifnya gini-gini. Padahal yang naik itu yang di atas 5M penghasilannya. Termasuk yang punya. Sampai enggak? Ini yang punya podcast yang trending di YouTube yang botak itu, itu kan karena Bu Sri Mulyani datang ke podcastnya juga kan, gitu ya. Karena dia penghasilannya di atas 5M, seperti itu. Harusnya kita mau ya pengen pengen dong disyukuri dong pajak yang 35%, berarti kan penghasilannya gede banget. Ya. Nah kalau misalnya konteksnya gini Bu Yayu, misalnya katakanlah ada si A punya usaha nih, penghasilan katakan 1M gitu. Terus juga dia kan berpenghasilan juga dari perusahaan tersebut. Sebenarnya dihitung pajak tuh apa? Yang mana sih Bu? Itu ada kebingungan itu gitu.
Nggak, kalau dari perusahaan pasti sudah dipotong ya. Okay. Yeah. Jadi kalau dia punya usaha sendiri, kalau dia punya sendiri nanti itu yang dihitung. Jadi kalau omset di atas 4,8 M itu harus pakai pembukuan. Kalau ya di bawah 4,8 bisa pakai pencatatan. Nanti pakai tarif yang PPh final yang 0,5%. 0,5% itu sebenarnya nggak besar loh Mas. Iya. Jadi kalau kita bayangin ya, kita jual bakso 200 mangkok, 0,5 itu hanya satu mangkok. Satu mangkoknya saja. Penghasilan sejuta 0,5% itu 5.000. 5.000 aja. Sebenarnya dari sejuta. Sangat terjangkau ya. Pajak, waduh. Iya. Nah, mungkin juga sedikit ngomong soal fungsi pajak kali ya Bu ya, Mbak. Mungkin kalau yang kita tahu, katanya dibilang pajak itu untuk membangun negeri gitu. Untuk kalau misalnya kita di Malang, uang pajak ini untuk bangun Kota Malang seperti apa yang biasa dilakukan gitu loh untuk penyalurannya? Sebenarnya kan pajak itu ada dua macam. Ada pajak daerah, ada pajak pusat. Ya. Nah, yang pajak pusat yang kita kelola di Direktorat Jenderal Pajak itu kita nanti masukkan tuh di APBN kita. Nah, di APBN itu nanti perlu diketahui juga Tribuners ya bahwa APBN kita itu 82% itu dari pajak. 82% dari pajak, hanya berapa persen kecil itu dari hibah dan 21%-an itu dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu dari BUMN kayak gitu-gitu itu. Jadi 82% dari pajak. Nah, di APBN 82% itu displit kemana? Itu bayangan kita contohkan ya, dari perhitungan itu dari 1 juta uang pajak itu sebesar 266.000 atau berapa ya? Kayaknya 266 seingatku itu masuk ke transfer daerah. Jadi pajak itu diberikan ke daerah juga gitu. Selain daerah punya PAD sendiri, ada dana alokasi umum dari kantor dari pusat gitu. Jadi itu untuk pembangunan daerah. Nah, yang sisanya di luar transfer daerah ada belanja pemerintah pusat. Ada untuk pendidikan, untuk pertahanan, untuk perlindungan sosial. Jadi kalau Tribuners tahu kan subsidi ya. Subsidi itu kan sebenarnya untuk masyarakat miskin lah ya. Betul. Tapi rata-rata kayak kemarin sempat rame tabung melon langka gitu ya. Betul. Langka karena memang sebenarnya itu diperuntukkan untuk ke miskin ya, masyarakat miskin. Distribusinya itu subsidinya kita kalau ternyata yang konsumsi banyak yang menengah ke atas, yang bawah itu nggak kebagian. Nggak adil ya Bu. Salah sasaran itu, makanya sekarang katanya kalau mau pakai yang tabung kecil itu harus pakai KTP misalnya, itu supaya tepat sasaran aja. Nah, itu semua dibiayai dari pajak. Dari pajak semuanya. Toh gampangnya kemarin vaksin. Vaksin kalau di negara lain yang bisa vaksin cuma yang punya uang. Betul. Karena harus bayar. Di Indonesia gratis. Semua nggak peduli masyarakat berpenghasilan rendah atau enggak, semua bisa vaksin gratis. Terus ada beasiswa, ada dana BOS. Ada lagi ini kan kita membangun jalan tol, rumah sakit, sekolah, semua sarana uangnya dari mana? Dari pajak, dari urunan Tribuners dan warga negara yang lain gitu. Jadi karena memang ini istilahnya urunan bersama, akhirnya kita bisa nikmatin bersama juga. Nikmati bersama. Memang manfaatnya nggak diterima secara langsung ya. Kayak misalnya kita beli sesuatu bayar terus terima barang kan. Emang pajak nggak kayak gitu gitu, karena imbalannya diterima secara tidak langsung dalam bentuk fasilitas umum yang kita nikmati bersama tadi. Jalan raya di Malang mulus juga. Itu juga bagian dari situ ya. Itu bagian dari situ gitu. Itu kita aja ada yang lubang sedikit aja kita udah ngeluhnya. Kemana sih ngomelnya gitu. Makanya bayar pajak yang banyak supaya dananya banyak gitu ya. Dan jalannya tambah mulus lagi. Gitu harusnya. Banjir-banjir. Nah, mungkin sedikit himbauan juga buat teman-teman, gimana caranya mereka buat bayar pajak Bu Yayu sama, atau tadi lapor SPT tadi ya Mbak Armi gitu. Prosesnya harus seperti apa? Sekarang. Jadi kalau misalnya buat Tribuners nih yang udah punya NPWP tadi udah disinggung kan, kalau udah punya NPWP berarti daftarnya udah. Nah, harus yang kedua itu DHBL, hitung. Nah, hitung ini kalau misalnya karyawan atau pegawai berarti udah dihitungin sama bagian keuangan kantor. Nanti dapat namanya bukti potong. Nah, bukti potong itu yang dibuat dokumen pendukung buat lapor SPT tahunan nanti di Januari sampai Maret 2024. Untuk penghasilan di Januari sampai Desember 2023. Jadi lapornya di tahun berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya Tribuners ada yang usahawan, itu tadi melakukan pencatatan gitu kan, omset Januari berapa sampai Desember nih. Setelah ditotal
lebih dari 500 juta katakanlah. Nah, kalau lebih dari itu baru 0,5% tadi dibayarkan ke negara. Nah, nanti itu caranya bikin namanya kode billing. Jadi bikin kode billing, saya Armilia, NPWP-nya segini, usahanya apa, terus betul mau bayar untuk di Desember 2023 nih katakanlah. Berapa nih misalnya tadi omset saya lebihnya cuma 1 juta, berarti saya bayar 5.000 gitu. Katakanlah gitu ya. Kayak gitu. 5.000. Ya udah saya tulis saya bayar 5.000 untuk PPh final gitu. Itu nanti ada kodenya yang keluar tergenerate. Nah, kodenya itu kita bayar pakai M-banking, ke ATM bisa, ke bank bisa, kantor pos bisa, pokoknya nggak ke pegawai pajak. Nggak boleh. Tapi datang ke kantor pajak untuk konsul boleh kan? Boleh kalau itu. Kalau mau numpang bayar bisa pakai mesin EDC-nya bank. Pokoknya tidak ada penyerahan langsung ke pegawai pajak. Boleh. Tolong. Nggak boleh ada bawa cash gitu, nggak boleh gitu. Ya? Nitip gitu. Tolong aku lagi ribet nih keburu. Nggak ada. Semuanya harus melalui di transfer ya. Seringkali di beberapa kantor pelayanan pajak tuh ada bank yang ada standby itu, bank atau kantor pos. Nah itu untuk menerima pembayaran. Jadi bukan bayarnya bukan ke loket pajak gitu. Nanti kalau udah bayar baru lapor lapor SPT tahunan. Nah, karena kan udah Desember nih. Jadi bentar lagi udah awal tahun. Jangan lupa buat Tribuners yang punya NPWP lapor SPT tahunan. Emang batas waktunya kapan, Kak ini Armi? Kalau untuk orang pribadi maksimal 31 Maret. 31 Maret. Iya, tapi please 2024, gitu kan. Kalau udah pegawai karyawan udah dapat bukti potong, langsung lapor aja. Dibayar, Jangan nunggu di akhir. Kayak nggak mepet tuh nggak enak. Nggak mepet kadang. Ini kebiasaan dari kuliah. 1 Maret nggak jadi gitu ya. Karena kita kan biasanya betul SKS, sistem kebut semalam. Pas mau besok 31 Maret nggak selesai. Iya gitu. Tarsok gitu. Ntar besok. Jadi menghimbau juga untuk wajib pajak Tribuners ya. Jadi jangan nunggu akhir gitu terkait pemadanan NIK NPWP, nama pelaporan SPT tahunannya gitu. Lebih cepat, lebih baik, lebih nyaman gitu ya. Betul. Kalau pakai e-filing kapan saja, di mana saja. Bayar pakai e-billing gitu ya. Jadi kalau orang pribadi 31 Maret atau kalau misalnya ini yang punya Tribun nih mau lapor SPT 30 April. 30 April. Ya, jadi kalau untuk badan, perusahaan, PT, yayasan, CV, firma, koperasi, nah itu maksimal 30 April. 30 April. Kan harus bikin laporan keuangan dulu soalnya kan, jadi lebih panjang. Memang kalau yang Tribun memang di pusat ya dari Jakarta. Kalau dari kami hanya pelaksana di sini. Jadi untuk yang Tribuners yang karyawan mungkin Januari itu sudah mulai minta nih bukti potongnya ke bendahara. Jadi ke bendaharanya sudah dibuatin nggak gitu. Terus aku mau lapor sendiri aja, jangan mau dilaporin. Kadang-kadang nggak pernah salah tahu. Karena kalau yang laporkan bendaharanya kan isinya cuma yang bukti potong itu tadi. Kita nggak tahu hartanya kadang kayak istri misalnya baru melahirkan, berarti kan seharusnya statusnya berubah tuh dari K0 jadi K1 karena ada tanggungan. Nah, apakah perusahaan sudah terupdate dengan itu? Jadi sekarang mengingatkan juga betul ke Tribuners ini kalau misalnya ada perubahan status entah menikah atau punya anak, karena PTKP maksimal kan menikah sampai punya anak 3. Jadi maksimal K3. Bayangkan pengurangnya itu bisa sampai 72 juta. Wow. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan dalam setahun punya anak 3 dan nggak sampai 72 juta, berarti nggak bayar pajak gitu. Tapi ya itu tadi syaratnya diupdate kondisinya gitu kan, supaya bagian keuangan tadi tahu udah berubah statusnya. Jadi PTKP-nya bisa lebih besar. Itu biasanya orang-orang sering ini sih kayak dikira otomatis gitu. Iya, dikira semua tahu gitu. Gimana dengan caranya? Ilmu menerawang gitu. Jadi cenayang. Iya, betul. Kayaknya udah punya anak mungkin nanti gitu. Kalau nanti sudah Indonesia satu data itu kayaknya bisa terupdate semua ya. Jadi dari Dispenduk Capil itu NIK kan lahir dapat NIK itu otomatis ya. Mungkin ke depan nanti seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi kita Indonesia satu data itu akan sangat membantu kita juga karena optimis banget teman-teman di Tribun juga melihat bahwa sebenarnya ini satu yang harus di-support sama teman-teman gitu karena kita bisa melihat bahwa kalau misal kita negara maju, kita contoh salah satu negara maju Amerika, ketika dia masukkan nomor induk
nomor kependudukannya lah gitu. Itu udah sudah nyambung sampai ke banknya, ketahuan semua. Betul, kesehatan. Jadi kesehatan, betul. tunjangan lain dan semuanya bisa ke-track gitu loh. Itu nah, itu harapan kita nanti ke sana gitu. Iya, betul. Baik. Sebelum aku tutup, aku mungkin akan sedikit tebak-tebakan, bukan tebak-tebakan sih. Ketika kakak nyebut misalnya Mbak Army satu kata untuk Malang, sebutkan satu kata untuk Malang. Kata saya Bu Yayu satu kata untuk Malang, sebutkan apa gitu. Kira nyaman mau pantun. Oh enggak. Saya udah siap bilang cakep loh. Kalau aku bilang nyaman. Iya boleh. Aku ntar ngobrol. Aku mulai aja ya. Oh iya. 3, 2, 1. Mbak Army satu kata untuk Malang. Ngangenin. Oke. Bu Yayu satu kata untuk Malang. Nyaman. Terima kasih sudah kedatangannya Mbak Army sama Bu Yayu. Semoga ini jadi menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah dan juga jadi edukasi buat semua Tribuners yang ada. Amin. Jangan lupa untuk follow Instagramnya DJP di @pajakjatim3. Di @pajakjatim3. Dan juga jangan lupa bayar pajak karena paling lambat tanggal 30 Maret 2024. Lapor. Mohon maaf. Jangan lupa untuk lapor di 30 Maret 2024. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.